sejarah berdirinya sampai akhirnya diresmikan itu seperti apa? Oh iya, kalau SDG Center UNER ini sendiri adalah sebuah unit ya yang diminta oleh Pak Rektor untuk didirikan sebagai bentuk komitmen ya UNER kepada SDGs secara umum ya, secara global maupun di Indonesia kayak gitu. Jadi lebih ke apa ya, lebih ke komitmen UNER untuk mendukung SDGs yang secara legal dan formal. Lalu pertanyaan kedua, program kerja apa saja yang telah dilakukan oleh SDG Center UNER dari awal hingga saat ini? Sudah lumayan banyak ya. Misalnya yang jelas itu pemetaan koordinasi dari unit-unit dan fakultas-fakultas terkait capaian SDGs-nya. Misalnya mau melakukan Pengmas di SDGs apa, nanti kan dipetakan gitu ya, baik fakultas maupun unit-unit atau lembaga di universitas. Kemudian ada penyusunan Renstra atau rencana strategis ya dari UNER sendiri, bagaimana universitas itu mendukung SDGs, atau kalau bahasanya Bappenas itu kan tujuan pembangunan berkelanjutan gitu ya. Nah itu bagaimana itu kemudian dimasukkan atau disinergikan dengan arahnya universitas. Terus kemudian juga berpartisipasi dalam RAD, penyusunan RAD ya, rencana aksi daerah dan juga rencana aksi nasional. Itu kita dari pimpinan itu sudah aktif ikut itu. Kemudian pembuatan sustainability report, nah itu bisa diunduh di websitenya SDG Center UNER. Juga pelaksanaan benchmarking, jadi kita kan baru ya, masih belum terlalu lama, jadi melakukan benchmarking ke SDG Center yang sudah terlebih dahulu, sehingga bisa belajar dari sana ya, ilmunya dari sana kita replikasi di sini. Kemudian juga sempat kita mengirimkan beberapa teman-teman dari kalangan mahasiswa untuk mengikuti duta SDGs yang nasional. Kemudian setelahnya kita replikasi menjadi duta SDGs di Universitas Airlangga gitu. Kemudian juga untuk mengikuti kita di sini juga diamanahi untuk turut serta dalam perankingan ya, yang penilaiannya lebih ke arah SDGs ya, THE Impact Ranking gitu ya. Kemudian juga ada sebuah inisiasi program yang tahun 2023 sudah kita mulai, yaitu ada UNER SDGs Festival. Nah itu untuk yang di wilayah sini ya, itu termasuk yang paling lumayan lah ya. Lumayan. Jadi agenda tersebut punya sebenarnya rangkaian program ya, bukan hanya satu program. SDGs Festival itu rangkaian program yang diantaranya itu adalah Call for Pengmas ya, jadi kita memberikan hibah kepada mahasiswa yang khususnya di sini adalah organisasi mahasiswa ya, jadi komunitas itu bukan pribadi ya, tapi lebih ke organisasi mahasiswa yang kemudian kita berikan kompetisi. Yang menang, yang kami anggap proposalnya sesuai dengan tujuan pembangunan berkelanjutan yang kami canangkan itu, maka kami danai. Jadi untuk 2023 sekitar 10 pemenang. Dan di tahun ini 2024 ini insya Allah akan diberikan 2 kali lipatnya, yaitu 20 slot pemenang. Kemudian juga ada kalau di tahun lalu ada kompetisi juga semacam karya tulis ilmiah ya, tapi lebih ke policy brief. Nah ini mata kuliah kalian ya. Policy brief itu yang memberikan rekomendasi lah ya, rekomendasi kebijakan yang itu mendukung isu keberlanjutan, yang dalam hal ini ya spesifik SDGs. Kemudian juga ada seminar ya, tentu ya, seminar internasional, terus talk show tentu temanya dengan SDGs ya. Juga kerjasama internasional pasti ya, dari berbagai universitas di
seluruh dunia, Thailand, di Eropa, kemudian di Asia dan lain sebagainya itu. Juga ada yang kemarin kita launching juga buku panduan SDGs ya. Jadi insya Allah itu akan digunakan sebagai acuan pembelajaran SDGs kelas. Nah, SDGs kelas mungkin dalam waktu dekat ini akan kita launching seperti itu. Jadi sasarannya tentu mahasiswa ya. Kan tadi Mas Agung udah bilang programnya banyak banget gitu kan Mas. Nah, ada nggak prestasi yang udah didapatkan nih dari awal berdirinya SDGs UNER gitu Mas? Cukup lumayan ya. Pertama kita kemarin di Perangingan ya, utama kan Perangingan ya. Perangingan karena core-nya ada di Perangingan itu, kita bisa naik di peringkat 101 dunia ya. Nah itu kan sangat lumayan bagus ya. UNER. Nah itu kerja keras dari teman-teman juga, semua pihak sebenarnya. Cuma kan yang mengorkestrasikan dari teman-teman SDGs gitu ya. Terus kemudian kita juga ada menang ketika kita menjadi nominasi ya di acara Indonesia SDGs Action Award, yang itu kita baru pertama kali daftar ya, kita belum tahu karena baru berdiri juga. Itu kita dapat peringkat 5 se-Indonesia ya. Jadi kegiatan yang paling berimpact dari SDGs Center atau dari universitas yang penilaiannya adalah Bappenas. Jadi tahun pertama kita sudah dapat nomor urut kelima dan akan kita kejar terus sampai yang paling tinggi ya. Nah, kita lanjut ya, pertanyaan 3. Mengapa implementasi SDGs di tingkat universitas itu penting? Jawabannya mungkin penting sekali ya. Kenapa? Karena SDGs ini kan isu yang lagi seksi ya di kalangan bukan nasionalnya jadi internasional ya. Karena bedanya dengan MDGs itu dulu kan, kalau MDGs itu pelaksananya itu kan dari negara saja. Nah sehingga koreksinya adalah itu kurang membumi ya. Pengarus utamanya tuh nggak sampai ke akar, nggak sampai ke grassroots-nya gitu ya. Nah tetapi dengan adanya SDGs ini kan seperti jargonnya tadi kan ya, jargonnya ya, no one left behind gitu ya. Jadi semua harus tersentuh. Nah di sini itu menjadi hal yang penting karena dalam konteks universitas ya, kita tuh butuh yang namanya partisipasi secara internasional tentunya ya. Karena kan kita juga seperti yang saya sampaikan tadi, kita kan sudah mencapai peringkat itu, jadi kita juga harus berpartisipasi terhadap mendukung Sustainable Development Goals tersebut ya. Jadi kebutuhan global, kita membantu pengarus utamaan SDGs di tingkat universitas, itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan visi UNER sendiri ya. UNER kan visinya kan World Class University ya, jadi harus berkontribusi juga secara global, bukan hanya di lokal ataupun regional maupun nasional ya. Jadi dalam konteks global itu juga harus berkontribusi karena sesuai dengan jargonnya ya. Terus kemudian juga yang selanjutnya tuh kita juga memaksimalkan potensi dari fakultas-fakultas. Fakultas-fakultas itu kan juga program kerja yang mendukung SDGs itu kan luar biasa banyak ya. Nah itu ketika tidak terwadahi, tidak terdokumentasikan, itu kan nanti jadinya sia-sia ya kan? Ya, jadi itu harus dirangkum dan lain sebagainya, itu disampaikan, dikelola dengan baik, dilaporkan, sehingga itu bisa mendukung pencapaian baik UNER maupun wilayah sini ataupun negara maupun dunia. Nah jadi kegiatannya itu tidak sia-sia, tapi benar-benar terlaporkan dan itu mendukung seperti itu. Jadi lebih ke sana sih. Dan apakah itu penting menurut kalian? Menurut saya penting sekali. Ya itu sih. Ini pertanyaan selanjutnya, adakah poin SDGs yang diprioritaskan atau yang paling mendesak untuk dicapai oleh SDGs Center UNER? Poin berapa dan contohnya apa? 2024 ini kami mencanangkan, karena itu berdasarkan analisa ya dari teman-teman dan juga dari universitas,
yang kita ingin prioritaskan untuk tahun 2024 ini ada SDG 1, no poverty ya, itu kami rasa penting. Terus SDG 3, good health and well-being ya. Kemudian SDG 6, clean water and sanitation. Dan juga SDG 7, energi ya. Kemudian SDG 14, life below water. Dan juga SDG 17, partnership for the goal. Kalau untuk contohnya ya, nah sebenarnya contohnya itu sudah banyak sekali yang kita lakukan. Mungkin singkat saja yang dilakukan oleh teman-teman Ormawa ya. Ormawa itu mungkin bisa dijadikan sebagai contoh. Dan juga kalau mau lebih konkretnya, kita ada di guideline SDGs itu ada di website kita, ada, dan itu bisa diakses oleh semua orang ya. Contohnya mungkin kemarin tuh di salah satu Ormawa itu ada program misalnya Desa Bisa, yaitu mengelola ampas pati aren menjadi pakan ternak ya. Sejauh ini ada nggak sih kayak kendala atau tantangan tertentu yang dihadapin sama SDGs UNER? Misal Surabaya ini kan tempatnya panas gitu ya, terus dari kendala cuaca atau kendala akses atau kendala dari sumber daya masyarakat sendiri atau bagaimana gitu Mas? Tentu ada kendalanya. Kendala yang utama adalah kesadaran masyarakat. Itu yang paling utama sih. Kan karena kesadaran tentang isu keberlanjutan atau dalam hal ini SDGs itu masih sangat rendah. Bukan hanya di masyarakat, bahkan di mahasiswa sendiri pun itu masih kurang. Ketika ditanya SDGs apa, ya nggak tahu. Nah, padahal itu kan isu yang penting ya gitu. Kedua adalah sumber daya yang sedikit ya. Misalnya kami di sini sendiri kan tidak banyak gitu ya. Jadi kita harus berkolaborasi sehingga bisa lebih luas jangkauannya. Misalnya kita buka volunteer tadi kan, nah itu kan dalam rangka untuk menambah sumber daya ya. Kemudian juga koordinasi dengan multi stakeholder ya, karena tidak semua visi organisasi luar itu sama ya. Di sini memang jelas kan isunya isu keberlanjutan, tapi kan misalnya kita dengan industri kan tidak banyak juga ya industri yang concern di bidang keberlanjutan ya. Ada yang memang justru visinya tidak ke sana, sehingga kita harus menyesuaikan dengan visi mereka sehingga kita bisa berjalan bersamaan beriringan. Begitu juga dengan pemerintahan, begitu juga dengan media. Jadi harus ada komunikasi yang berlapis-lapis. Yang ketiga adalah partisipasi baik dari mahasiswa dan juga kalangan umum ya. Awalnya memang partisipasinya agak kurang ya. Tetapi ketika kemarin kita membuat event, misalnya SDGs Festival kemarin itu, ternyata lumayan banyak yang ingin berpartisipasi. Kita juga sangat senang sekali ya. Hal ini misalnya kemarin tuh kita membuka pendaftaran itu yang daftar sampai 1.100 sekian. Dan itu masih banyak yang ingin daftar lagi misalnya dalam berpartisipasi dalam kegiatan kita. Padahal kita tutup sampai segitu. Kenapa? Karena kita tidak cukup untuk lokasinya gitu ya. Dan juga hal-hal yang fasilitas untuk mereka gitu ya. Jadi ternyata kesadaran dari masyarakat maupun mahasiswa sivitas akademik itu awalnya kita merasa kurang, tapi ketika ada event seperti itu keinginan untuk berpartisipasinya itu ternyata naik gitu.